Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 3 KKL Jakarta Sistem Informasi Manajemen akan menampilkan materi atau presentasi kami kali ini. Kami beranggotakan dengan saya sendiri, Regina Dewi Fitri, dan rekan saya ada Dela Kurnia, Sariana, dan Zian Aditya Nugraha. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Zian. Kepada Zian dipersilakan. Baik, profil organisasi. Untuk alamat Jalan Raya Pasar Minggu nomor 19, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telepon 021 79 19 40 75. Dan nomor faksnya 79 80 65 5 79 49 77 0. Dan untuk sejarah instansi, Kementerian Dalam Negeri disingkat Kemendagri, dahulu Departemen Dalam Negeri disingkat Depdagri, adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari 3 kementerian bersama Kementerian Luar Negeri dan Kesekretariatan Pertahanan yang disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah dan dibubarkan oleh Presiden. Menteri Dalam Negeri secara bersamaan dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan yang Presiden dan Wakil Presiden mengangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Selanjutnya, sejarah instansi masa Hindia Belanda. Diwali pada zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departemen Van Binnenland Bestuur yang bidang tugasnya meliputi jabatan kepolisian, transmigrasi, dan agraria. 2. Masa Jepang. Selanjutnya, pada masa pendahuluan pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, Departemen Van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal, yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Segara nomor 7, Jakarta sampai proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 pada tanggal 19 Agustus 1945. Naimuru dipecah menjadi Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Masa kemerdekaan. Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama departemen dipakai hubungan dengan keluarnya surat edaran pertama pada tanggal 29 Agustus 1959. Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 183 tahun 1968. Dan sejak berdirinya Depdagri yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang jabatan di Departemen Dalam Negeri. Sejak akhir 2009, seiring ditetapkannya UU nomor 39 tahun 2008 dan Perpres nomor 47 tahun 2000, istilah departemen diubah kembali menjadi kementerian. Selanjutnya, visi dan misi. Perumusan visi Kementerian Dalam Negeri ditunjukkan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke departemen terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintah dan negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kependudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan, serta kondisi objektif dan dinamika lingkungan strategis.
berkelanjutan kebijakan pembangunan dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan visi Kementerian Dalam Negeri untuk Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintah dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi, dan menjaga integrasi bangsa. Beberapa kata kunci yang terkandung dalam visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, poros jalannya pemerintah dalam politik dan dalam negeri. Dua, meningkatkan pelayanan publik. Tiga, menegakkan demokrasi. Empat, menjaga integrasi bangsa. Selanjutnya, untuk melanjutkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan visi Kementerian Dalam Negeri, yaitu satu, menetapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila UUD 1945, kebinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri. Dua, mewujudkan efektivitas penyalahgunaan tugas-tugas pemerintah umum melalui harmonisasi hubungan pusat daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dan penyelenggaraan urusan pemerintah serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat. Mendorong terwujudnya desentralisasi dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dan pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan efektif dengan diatur aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka penetapan pelayanan publik. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Zian. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dela Kurnia. Kepada Dela, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, tugasnya yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, fungsinya itu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 584 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana administrasi pendudukan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan. Yang keempat, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan. Yang kelima, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan. Yang keenam, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyelenggaraan integrasi data kependudukan secara nasional, dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana administrasi kependudukan. Yang ketujuh, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Yang kedua yaitu ada struktur instansinya. Struktur pejabat terdiri dari struktur pejabat eselon 1 dan 2 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
materi selanjutnya yaitu sumber daya manusianya. Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil memiliki berbagai sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia. Berikut adalah SDM yang ada di Ditjen Dukcapil. Yang pertama yaitu pejabat tinggi. Terdapat pejabat-pejabat tinggi di Ditjen Dukcapil yang memegang posisi kepemimpinan dan mengambil keputusan strategis terkait kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia. Ini termasuk Direktorat Jenderal, Direktur, dan posisi-posisi eksekutif lainnya. Yang kedua, ahli kependudukan. Ditjen Dukcapil dapat memiliki ahli-ahli kependudukan yang memiliki administrasi dan kebijakan kependudukan. Mereka berkontribusi dalam pengembangan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program terkait kependudukan. Yang ketiga, petugas administrasi kependudukan. Ditjen Dukcapil memiliki petugas administrasi kependudukan yang bertugas langsung dalam melayani masyarakat terkait pendaftaran penduduk, perubahan data, dan penertiban dokumen kependudukan. Mereka melakukan tugas-tugas administratif terkait pengelolaan data kependudukan di kantor-kantor Dukcapil di berbagai wilayah. Yang keempat, teknisi dan IT support. Pengelolaan sistem informasi dan teknologi menjadi bagian penting dalam pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil. Ditjen Dukcapil memiliki tim teknisi dan dukungan IT yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mendukung sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan data kependudukan. Yang kelima, tim pengembangan sistem. Dalam rangka mengembangkan dan memperbarui sistem administrasi kependudukan, Ditjen Dukcapil dapat memiliki tim pengembangan sistem yang terdiri dari programmer, analis, dan desainer yang bekerja untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem yang ada. Yang keenam yaitu pelatih dan pengajar. Ditjen Dukcapil dapat memiliki pelatih dan pengajar yang bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas administrasi kependudukan, teknisi, dan personal terkait. Mereka memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kependudukan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama, pusat data kependudukan. Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil memiliki pusat data kependudukan yang bertanggung jawab untuk mengelola data kependudukan di Indonesia. Pusat data kependudukan ini berperan dalam pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemrosesan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem yang digunakan untuk memperoleh dan mengelola data kependudukan di tingkat nasional. SIAK mencakup berbagai modul seperti pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pembuatan dokumen kependudukan, dan manajemen data kependudukan. Yang ketiga, kantor Dukcapil. Ditjen Dukcapil memiliki kantor-kantor Dukcapil di berbagai wilayah di Indonesia. Kantor Dukcapil ini berfungsi sebagai tempat pelayanan publik untuk masyarakat dalam hal administrasi kependudukan seperti pendaftaran, perubahan data, dan penertiban dokumen kependudukan. Yang keempat yaitu sistem pendaftaran penduduk. Kemendagri menggunakan sistem pendaftaran penduduk yang terintegrasi untuk mencatat dan mengelola data penduduk. Sistem ini digunakan untuk mendaftarkan penduduk baru, melakukan perubahan data, dan memastikan keakuratan daftar data kependudukan. Yang kelima, data digital ID. Ditjen Dukcapil juga mengembangkan aplikasi digital ID sebagai sarana untuk mengelola identitas digital penduduk. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memverifikasi identitas, mengakses layanan publik, dan memfasilitasi transaksi elektronik. Yang keenam yaitu sistem keamanan dan perlindungan data. Kemendagri juga melengkapi infrastruktur dengan sistem keamanan dan perlindungan data untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data kependudukan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap akses yang tidak sah, kebijakan keamanan data, dan tindakan pemulihan data dalam kasus kehilangan atau kerusakan. Selanjutnya yaitu dasar hukum pelaksanaan IKD atau Digital ID. Dasar hukum IKD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan belangku kartu tanda penduduk elektronik, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Pasal 13 ayat 1 disebutkan KTP elektronik berbentuk fisik atau digital. Selanjutnya ayat 2, KTP elektronik berbentuk digital sebagaimana dimaksud ayat 1, dimuat dalam identitas kependudukan digital yang mempresentasikan penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan. Jadi, IKD
IKD memuat KTP elektronik yang berbentuk digital. Landasan hukum pelaksanaan penerapan IKD di Kemendagri dapat dilihat pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri, yaitu sebagai berikut: Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan data kependudukan, termasuk penggunaan identitas digital atau IKD, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 53 tahun 2019 tentang pelaporan. Yang kedua, peraturan ini mengatur tata cara pelaporan administrasi data kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 102 tahun 2019 tentang pemberian. Yang ketiga, peraturan ini mengatur persyaratan dan tata cara penggunaan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan identitas digital. Aplikasi IKD dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Jandukcapil Kementerian Dalam Negeri. Yang keempat, aplikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki administrasi data kependudukan dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Jandukcapil menargetkan cakupan kepemilikan IKD pada 2023 mencapai 25% dari total jumlah pemilik KTP. Oke, baik. Terima kasih kepada Dina Kurnia. Selanjutnya kepada Riana dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya sejarah IKD atau Digital ID. Sejarah IKD atau Digital ID dimulai dengan perkembangan teknologi informasi dan internet yang memungkinkan transaksi dan komunikasi online yang semakin luas. Pada awalnya, penggunaan Digital ID lebih umum di dunia perbankan dan basis sebagai cara untuk mengamankan transaksi elektronik. Aplikasi ini masih dalam tahap awal pengembangan Kementerian Dalam Negeri menargetkan mencapai 50 juta pengguna aplikasi IKD pada tahun 2023 hingga 2 Mei 2023. Sudah ada 2,29 juta orang yang telah mengunduh dan menggunakan aplikasi IKD di ponsel Android mereka. Aplikasi IKD merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membuat program data nasional bernama Satu Data Nasional. Aplikasi IKD memiliki beberapa fitur antara lain data keluarga, dokumen, tanda tangan elektronik, pelayanan, pemantauan pelayanan, histori aktivitas, ubah PIN atau kata sandi, lepas perangkat, dan keterangan program tersebut masih disosialisasikan kepada masyarakat. Pada saat ini hanya tersedia untuk ponsel Android. Kementerian Dalam Negeri berharap aplikasi IKD menjadi kartu identitas universal seperti yang digunakan di negara-negara maju. Selanjutnya, latar belakang penggunaan IKD atau Digital ID. Latar belakang penggunaan IKD atau Digital ID di Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan administrasi publik yang efisien. Penggunaan identitas digital di Indonesia dipandang sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik. Dengan adopsi Digital ID, proses pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, dan akses layanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan juga akurat. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan keaslian identitas. Digital ID memungkinkan verifikasi identitas yang lebih kuat dan menggunakan teknologi biometrik seperti sidik jari dan pemandaian wajah untuk memastikan keaslian identitas pemiliknya. Hal ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan identitas, kejahatan identitas, dan tindakan penipuan. Yang ketiga, perkembangan infrastruktur teknologi. Perkembangan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia termasuk akses internet yang semakin luas dan peningkatan penetrasi perangkat seluler, menciptakan dasar yang kuat untuk implementasi Digital ID. Kemampuan teknologi ini memungkinkan
adopsi identitas digital dalam skala yang lebih luas. Yang keempat, peningkatan aksesibilitas layanan publik. Digital ID dapat memudahkan akses masyarakat ke layanan publik, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Identitas digital memungkinkan individu untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan berbagai layanan pemerintah lainnya secara online, tanpa harus hadir secara fisik di kantor pelayanan. Yang kelima, kepastian umum dan regulasi. Pemerintah Indonesia telah mendorong penggunaan identitas digital melalui kebijakan dan regulasi yang relevan. Pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UIT, serta upaya pengembangan regulasi terkait identitas digital memberikan kepastian hukum bagi penggunaan digital di Indonesia. Selanjutnya, tujuan dan fungsi IKD atau Digital ID. Identitas kependudukan digital bertujuan untuk yang pertama mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk. Yang ketiga, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Yang keempat, mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan atau kebocoran data. Fungsi IKD. Yang pertama, membuktikan identitas, memberikan pengesahan bahwa penduduk bersangkutan adalah benar bagaimana yang diakui oleh penduduk tersebut. Yang kedua, autentikasi identitas. Proses verifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital melalui autentikasi dua faktor dengan membandingkan data yang ada di database dengan data yang melekat pada diri penduduk seperti sidik jari dan wajah. 3. Otorisasi identitas. Memberikan persetujuan akses layanan secara digital atau elektronik dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan suatu layanan tersebut adalah orang yang benar. Manfaat IKD atau Digital ID. Proses peralihan dari KTP elektronik atau iktp ke KTP digital akan dilakukan secara bertahap. Penduduk yang memuat KTP digital wajib terlebih dahulu mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD melalui Google Play Store. Manfaat identitas kependudukan kependudukan digital atau Digital ID untuk mengakhiri terjadinya pemalsuan data kependudukan. Sebab KTP merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Kelebihan Digital ID diantaranya penggunaan lebih simpel, pembuatan lebih cepat, tidak perlu dicetak menggunakan belangko, tidak perlu disimpan dalam dompet. KTP cukup disimpan dalam handphone atau HP Android atau smartphone. Tidak perlu ada fotokopi KTP untuk mengakses layanan publik, lebih aman daripada pemalsuan data kependudukan. Tidak ada lagi masalah KTP hilang. Manfaat lain dari KTP digital adalah berikutnya, bentuk sistem informasi manajemen. Yang pertama, basis data kependudukan. Sistem ini menyimpan data kependudukan termasuk informasi personal seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga atau KK, status perkawinan, dan informasi lainnya. Basis data ini menjadi sumber data utama untuk penerbitan identitas kependudukan digital. Database akan menyimpan semua data yang dikumpulkan dari warga, termasuk nama, alamat, tanggal lahir, foto, dan NIK. Basis data akan dienkripsi dan dilindungi oleh firewall untuk mencegah akses yang tidak sah.
Yang kedua, aplikasi. Aplikasi ini akan memungkinkan warga untuk mendapatkan ID digital, memperbarui informasi mereka, dan mengakses layanan pemerintah. Aplikasi ini akan tersedia di desktop dan perangkat seluler. Yang ketiga, server. Server akan menyimpan database dan aplikasi. Server akan ditempatkan di lokasi yang aman dan akan dicadangkan secara teratur. Yang keempat, keamanan. Sistem akan diamankan menggunakan berbagai tindakan termasuk enkripsi, firewall, dan deteksi intrusi. Yang kelima, akses. Akses ke sistem akan dikontrol menggunakan akun pengguna dan data. Dan kata sandi. Pengguna akan diminta untuk mengubah kata sandi mereka secara teratur. Yang keenam, pelatihan. Staf akan dilatih tentang cara menggunakan sistem, pelatihan akan diberikan secara berkala. Yang ketujuh, pemeliharaan. Sistem akan dipelihara secara teratur. Ini termasuk mencadangkan database, memperbarui aplikasi, dan memperbaiki bug apapun. Baiklah, terima kasih kepada Riana. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Materi selanjutnya adalah SOP IKD atau Digital ID. Yang pertama itu ada aplikasi. Pelamar harus warga negara Indonesia dan berusia 17 tahun. Pelamar harus memberikan KTP yang masih berlaku, akte kelahiran, dan bukti tempat tinggal. Selanjutnya, pelamar harus mengambil foto dan memindai sidik jari mereka. Kedua, ada penerbitan. ID digital akan diterbitkan dalam waktu 14 hari kerja setelah aplikasi. Pelamar akan diberitahu tentang penerbitan ID digital mereka melalui SMS atau email. Yang ketiga, menggunakan ID digital dapat digunakan untuk mengakses layanan pemerintah seperti pemungutan suara, pembuatan paspor, dan pembukaan rekening bank. ID digital juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi online seperti berbelanja dan memesan penerbangan. Yang keempat, keamanan. ID digital dilindungi oleh PIN dan autentikasi 2 faktor. ID digital tidak dapat digunakan tanpa persetujuan pemilik. Selanjutnya, pelaksanaan IKD atau Digital ID secara umum. Sebelum IKD dapat digunakan, dilakukan autentikasi identitas yang terdiri dari autentikasi data dan autentikasi wajah secara sistem. Otorisasi identitas juga dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang menggunakan layanan tersebut adalah orang yang benar. Autentikasi wajah secara sistem dilakukan dengan cara menyandingkan foto selfie dengan foto database. Otorisasi dilakukan pada saat penerbitan QR kode oleh operator SIA. Penerbitan IKD dilakukan secara berkelanjutan sehingga IKD dapat menggantikan KTPL secara bertahap. Implementasi IKD pada tahap pertama adalah pegawai Dukcapil. Tahap kedua menyasar ASN di lingkungan kabupaten dan pelajar mahasiswa menjadi target implementasi tahap ketiga. Evaluasi atau hasil setelah diterapkannya IKD atau Digital ID. Yang pertama akan memberikan manfaat, yaitu aplikasi KTP digital telah memudahkan warga untuk mengakses layanan pemerintah, telah membantu mengurangi penipuan dan korupsi, dan telah meningkatkan efisiensi layanan pemerintah. Adanya tantangan digital juga dikritik karena berpotensi disalahgunakan. Secara keseluruhan, aplikasi ID digital memiliki dampak positif dan negatif. Aplikasi ini memudahkan warga untuk mengakses layanan pemerintah dan membantu mengurangi penipuan dan korupsi. Namun, aplikasi tersebut juga dikritik karena potensi penyalahgunaan dan kurangnya keamanan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan penerapan ID digital dan menjawab tantangan yang muncul. Permasalahan yang terjadi pada IKD atau Digital ID dapat kita lihat dalam PPT, yaitu pertama adalah keterbatasan jaringan dan kompatibilitas perangkat, yaitu beberapa perangkat Android dengan versi di bawah 8.0 mungkin tidak mendukung aplikasi dan iOS belum dapat mengakses aplikasi tersebut. Solusi yang dapat ditawarkan adalah peningkatan infrastruktur, pengembangan aplikasi yang lebih inklusif, dan edukasi dan sosialisasi. Untuk dapat kita simpulkan bahwasannya
Dari hasil penjelasan yang kami jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan IKD atau Digital ID sebagai pencatatan daftar penduduk berbasis aplikasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk mempermudah akses layanan publik, mempermudah verifikasi diri tanpa membawa KTP, dan mempermudah akses data anggota keluarga, menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan. Tetapi dalam pelaksanaan IKD atau Digital ID ini terdapat masalah antara lain yaitu keterbatasan jaringan internet, kompatibilitas perangkat atau beberapa perangkat Android dengan versi di bawah 8.0 mungkin tidak mendukung aplikasi IKD. Hal yang sama berlaku untuk beberapa perangkat iOS yang tidak dapat mengakses aplikasi IKD. Hal ini dapat membatasi akses data dan penggunaan Digital ID bagi pemilik perangkat yang tidak sesuai persyaratan. Untuk itu, beberapa solusi yang dapat ditawarkan antara lain peningkatan infrastruktur, pengembangan aplikasi yang lebih inklusif, edukasi, dan sosialisasi. Dan hanya itulah presentasi dari kelompok 3. Sekurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.